Nah, Pak Arief, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan, itu kan ada 3 tahapan ya, siswa melakukan registrasi akun, kemudian nanti juga ada mungkin barangkali melakukan aktifikasi akunnya menggunakan email yang sudah dipakai, nanti juga melakukan verifikasi dan validasi data. Apakah bisa diperjelas kembali langkah-langkahnya, khususnya yang sudah membaca ini, tetapi di step by step-nya tentang melakukan registrasi akun ini seperti apa tahapannya? Step by step saja, Pak Arief, supaya adik-adik di sini ataupun barangkali orang tua bisa ikut mencermati. Dipersilahkan, Pak Arief. Terima kasih, Bu Is. Jadi ini adalah sesuai dengan disampaikan Bu Is, khusus untuk menu atau tahapan registrasi akun siswa. Ya. Jadi saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi tadi bahwa semua siswa, ya baik yang lulusan tahun 2020 atau 2021 yang sebelumnya mungkin sudah punya akun siswa dan yang akan lulus 2022 semuanya harus mendaftar karena aplikasi ini ada perubahan yang cukup signifikan dibandingkan yang sebelumnya sehingga semuanya harus mendaftar melakukan registrasi ulang termasuk yang sudah lulus. Ya. Jadi pertama tentu semuanya belum memiliki akun LTMPT. Sehingga harus buka laman di https portal LTMPT.id yang akan dibuka nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ada halaman seperti itu, seperti ini, raih masa depanmu di portal LTMPT. Ini untuk memberikan penegasan bahwa betapa pentingnya data yang dimasukkan di portal LTMPT, ya, karena digunakan dalam semua hal, baik itu untuk SNMPTN, SBMPTN, dan semua keperluan data. Sehingga kenapa akun ini harus dilaporkan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi, segala sesuatu, ya, mau daftar SNMPTN, SBMPTN, nanti nilai dari SBMPTN, bukti-bukti pendaftaran, semuanya ada di folder di mana akun siswa sudah terdaftar di dalamnya. Jadi setelah setelah klik portal ini, lalu klik tombol daftar. Selanjutnya di situ memang ada 2 menu. Menu yang pertama adalah sekolah, ini sudah mulai dibuka tanggal 4 kemarin dan ini adalah untuk siswa. Sehingga pada halaman berikutnya adalah klik menu ini. Ya, ini adalah untuk menyatakan bahwa saya adalah siswa yang memiliki NISN. Nggak perlu mencoba kalau nggak memiliki NISN. Dan tidak mungkin siswa nggak memiliki NISN. Ya, sekali lagi, NISN yang valid. Untuk itu memang perlu sebenarnya kan dicek dulu di datanya Dapodik itu, NISN yang valid itu berapa. Mungkin ada perubahan yang dari yang dimiliki oleh siswa, ya kan, karena mungkin sudah ada update yang dilakukan oleh sekolah. Nah, kemudian masukkan tadi yang sudah disiapkan, NISN, NPSN, dan tanggal lahir yang valid. Jadi di sini untuk siswa luar negeri yang berasal dari sekolah non sekolah rakyat Indonesia, karena di luar negeri itu ada yang sekolahnya di sekolah rakyat Indonesia itu punya NISN, NPSN yang sudah ditentukan oleh Kemdikbudristek. Tetapi untuk yang non SRI itu kita sudah koordinasi dengan Kemdikbud, itu diberikan NPSN 6, kemudian 9 sebanyak berapa kali? 9 kali ya, totalnya adalah 10 digit. Ini tanda merah ini harus diisi secara benar. Ya, sekali lagi, siapkan dulu sehingga tidak ragu. NISN perhatikan dengan baik, seringkali mungkin kemudian nanti keluar tidak ditemukan data, mungkin memasukkan NISN dan NPSS-nya keliru, ya, untuk itu cermati dengan baik pengisian dari ketiga item data awal ini. Setelah diisi, klik tombol selanjutnya. Nah, setelah itu masukkan email aktif, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah email yang biasa digunakan. Dan masukkan password. Password ini tidak harus password dari email address, ya, yang dimiliki, tetapi adalah password yang akan digunakan untuk nantinya login ke portal LTMPT. Saran saya sebaiknya supaya tidak lupa, password ini disamakan saja dengan passwordnya akun email yang dimiliki, ya, supaya
lebih mudah untuk mengingatnya. Tapi itu bukan keharusan. Ya. Nah, jadi kalau tadi sudah benar, maka pada saat memasukkan email, data ini akan muncul seperti tadi ya kan, tanggal lahir, lalu masukkan email supaya pasti diminta rekonfirmasi ya email address tadi, lalu masukkan password minimum 8 huruf dan angka, kalau bisa kombinasikan dengan karakter-karakter simbol ya sehingga sulit untuk di-crack oleh mereka yang memang para hacker ya, cracker, dan lakukan konfirmasi. Lalu klik tombol bahwa saya menyatakan bahwa data di laman ini adalah benar data milik saya. Ya, tolong, kenapa kok ada pernyataan ini? Seringkali memang ada yang usil ya, para siswa. Jadi mungkin ada temanmu yang tahu mengenai NISN kamu. Jadi sebelumnya itu dia daftarkan NISN kamu, tahu tanggal lahir kamu, NPSN pasti sudah tahu. Jadi NISN kamu sudah direbut oleh seseorang ya. Nah itu termasuk sesuatu yang nantinya harus dilaporkan ke helpdesk LTMPT ya, dan juga ke sekolah, biar sekolah nanti berkoordinasi dengan Pusdatin ya, atau dapur tadi. Nah, setelah klik tombol daftar akan muncul notifikasi bahwa pembuatan akun LTMPT dengan username email address tadi telah berhasil dilakukan. Maka selanjutnya silakan membuka inbox dari akun email yang biasa dipakai. Tapi seringkali oleh karena kiriman email dari LTMPT itu adalah email baru, seringkali oleh mailer dari email yang dipakai itu dia dimasukkan sebagai spam. Sehingga jangan kaget ketika misalnya masuk logo tidak terkirim, cek juga di spam. Siapa tahu email konfirmasi mengenai pembuatan LTMPT akun itu masuk ke dalam folder spam email Anda. Ini penting karena tanpa ini maka akun Anda tidak akan teraktivasi. Ya. Nah, begitu setelah membuka inbox maupun spam, lakukanlah aktivasi dengan menekan tombol ini ya. Ini adalah alamat emailnya yang memang kita hidden ya kan. Nanti untuk demo mungkin dari salah satu siswa yang bersedia untuk digunakan datanya untuk kepentingan demo. Nah, mohon abaikan email ini jika tidak melakukan pendaftaran akun LTMPT. Ini adalah sebuah konfirmasi yang biasa digunakan ya kan. Siapa tahu ada kesalahan email yang terkirim itu. Nah, selesailah itu untuk aktivasi akun. Nah, begitu akun telah aktif, berikutnya harus login ke laman portal LTMPT. Nah, untuk login ke portal, seringkali siswa itu lupa password. Nggak usah panik. Jika siswa lupa password, buka portal, akan ketemu seperti laman tadi, ya. Setelah laman muncul, oleh karena yang lupa password, ya tentu masuk ke portal, ya klik di sini adalah lupa kata sandi. Ya, ini kalau dipilih yang berbahasa Inggris, ini akan berbahasa Inggris. Ini yang dipilih adalah ID. Ini ada opsi yang bisa dipilih ya, mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah klik lupa kata sandi tadi, maka akan diminta emailnya. Ya, kalau email sampai lupa, ini rada kebacut. Itu kenapa saya katakan tadi, gunakanlah email yang biasa digunakan. Dan kalau itu sudah biasa digunakan, nggak mungkin seseorang itu lupa email address-nya sendiri. Jadi masukkan email address-nya tadi yang sudah dilakukan aktivasi akun, klik lupa password. Ya, maka kemudian kalau memang akun dengan email tersebut yang dimasukkan ini sudah terdaftar, akan muncul notifikasi ya, email reset password telah dikirimkan ke email address tadi. Mohon untuk dibuka pada folder inbox atau juga spam untuk melakukan reset password. Ya, untuk itu masuk ke inbox spam folder, klik reset password.
maka password baru ya akan dikirim, masukkan password baru, konfirmasi ulang, dan password baru tersebut akan muncul notifikasi seperti ini bahwa password Anda berhasil diubah. Silakan kemudian login ke LTMPT atau kembali ke portal LTMPT. Jadi saya kira itu Bu Is.